Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Soal ke-1, penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat. Nah, kita langsung aja cek penulisan kata yang salahnya ada pada kalimat berapa nih. Kalau di opsinya dia ada pilihannya kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita langsung cek kalimat 1, disebutkan di kalimat 1, isu kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri atau PTN menjadi perhatian sejumlah kalangan. Di sini untuk penulisan katanya sudah tepat. Kemudian di sini juga ada akronim gitu ya, atau singkatan, hurufnya sudah tepat menggunakan kapital semua. Kemudian di sini ada juga perguruan tinggi negeri atau PTN dan di sini merupakan huruf kapital. Jadi di sini penulisannya nggak ada yang salah di kalimat 1. Oke, kemudian kita langsung ke kalimat berikutnya. Hal itu dinilai semakin memberatkan mahasiswa dalam mengenyam pendidikan tinggi. Jadi di sini juga tidak ada yang salah penulisan katanya gitu ya. Dinilai di sini penulisannya sudah tepat. Kenapa? Karena memang seharusnya di-nya itu disambung karena ini menunjukkan suatu tindakan ya. Nah, bukan menunjukkan suatu tempat. Jadi ini sudah tepat penulisannya. Kemudian di sini kata memberatkan juga sudah sesuai, jadi tidak ada kata yang salah di kalimat 2. Kita cek langsung ke kalimat 3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris menyebut penentuan besaran UKT harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayai. Jadi di sini ada penulisan kata yang salah. Seharusnya kata Kemendikbudristek ini kita sambung bukan terpisah gitu ya. Tulisan yang tepatnya ini harusnya disambung. Karena ini terpisah berarti penulisan katanya salah. Jadi kita menemukan jawabannya yaitu opsi yang C, kalimat 3. Untuk kalimat lainnya berarti kita bisa pastikan kalau itu sudah benar. Kalaupun kita cek secara langsung ya, di sini kata asa sudah tepat penulisannya. Nah, ini yang tepat menggunakan S ya, bukan Z. Kemudian titik equilibrium. Nah, ini juga sudah tepat penulisan katanya. Di sini tidak ada yang salah. Kalau di kalimat 5 juga di sini disebutkan sehingga penetapan UKT mahasiswa harus bijaksana dan hati-hati. Untuk katanya di sini tidak ada yang salah ya. Nah, di sini ada kata dihubungi juga, penggunaan di-nya kita sambung karena menunjukkan tindakan. Jadi jawabannya yang C. Kita langsung lanjut ke soal kedua. Yang ditanyakan adalah konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah kalau ditanya konjungsi, berarti kamu cari kata sambung atau kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Tentu kamu harus tahu dulu apa hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Hal tersebut menyatakan tentang apa agar kamu lebih mudah menuliskan konjungsi yang tepat. Berarti kita cek langsung dulu kalimat kelima ya, disebutkan sehingga penetapan UKT mahasiswa harus bijaksana dan hati-hati, kata Haris ketika dihubungi Sabtu 11 Mei 2024. Titik-titik perguruan tinggi harus inklusif dan dapat diakses oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang. Dari sini kita bisa lihat kalau misalkan Haris masih menambahkan informasi terkait perguruan tinggi ini harus inklusif dan bisa diakses oleh mahasiswa. Untuk menambah info sebelumnya yang menunjukkan katanya harus bijaksana dan hati-hati tadi dalam menetapkan UKT seperti itu. Berarti karena di sini menunjukkan suatu penambahan informasi, berarti konjungsi yang tepat yang kita gunakan menggunakan kata selain itu yang ada pada option B. Nah, untuk opsi A, namun kurang tepat. Kenapa? Biasanya kalau kita menggunakan kata namun, dia itu menyatakan suatu pertentangan. Karena ini bukan pertentangan, melainkan penambahan, berarti kurang tepat untuk opsi A.
untuk opsi C oleh karena itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena oleh karena itu pada dasarnya dia menunjukkan suatu akibat gitu ya. Nah, ini bukan menunjukkan akibat tetapi menunjukkan penambahan informasi. Untuk opsi D juga kurang tepat karena di sini dia menggunakan kata bahkan, itu menunjukkan penguatan. Pada dasarnya kalimat 6 ini bukan menguatkan kalimat 5, makanya kurang tepat. Kemudian opsi yang E selanjutnya ini kurang tepat karena dia tidak menunjukkan suatu keberlanjutan seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Soal ketiga, penggunaan tanda koma yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Oke, kita langsung cek aja ya dari opsinya untuk penggunaan tanda koma. Tentu kita harus pahamin seperti apa tanda koma itu digunakan. Nah, untuk kalimat 3, katanya di sini Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Nah, penggunaan tanda koma Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi di sini sudah tepat penggunaannya. Kemudian di sini juga sudah tepat karena dia menunjukkan suatu perincian gitu ya, memisahkan mahasiswa, orang tua, atau pihak lain. Jadi di kalimat 3 tidak ada masalah. Kemudian di kalimat 4, di sini juga sudah tepat. Kenapa? Karena ada kata yaitu. Jadi teman-teman sebelum kata yaitu, kamu harus ngebiasain untuk menggunakan tanda koma karena ditujukan sebelum kata yaitu. Biasanya dia menunjukkan suatu perluasan. Kemudian di kalimat 5, nah di sini setelah kata sehingga. Sehingga itu konjungsi namun. Nah, penggunaan tanda komanya sudah tepat. Kemudian di sini juga menggunakan tanda koma sebelum tanda kutip. Ini juga tepat. Kenapa? Karena pada dasarnya penggunaan tanda koma juga digunakan untuk memisahkan suatu ungkapan gitu ya. Nah, jadi ini adalah ungkapan nih yang diberi konjungsi ini suatu ungkapan dengan kalimat lain. Nah, kalimat lainnya dari kata Haris ketika dihubungi gitu ya. Jadi, ungkapan itu nanti diberhentikan dengan menggunakan tanda koma. Nah, jadi ini berarti sudah tepat juga nih kalimat 5. Kemudian, tapi di sini kita cek lagi dulu. Ini belum kita bahas Sabtu 11 Mei 2024. Di sini kan ada tanggal, ada hari. Jadi seharusnya di dalam penggunaan tanda koma yang tepat setelah kita menggunakan kata hari itu kalau setelahnya ada tanggal kita menggunakan tanda koma. Nah, ternyata kalimat 5-nya salah nih teman-teman karena di sini seharusnya kita menggunakan tanda koma. Karena ini tidak diberi tanda koma, jadi ini berarti penggunaan tanda komanya tidak tepat untuk kalimat 5 seperti itu. Jadi kita sudah ketemu jawabannya berarti kalimat 5 opsi C. Untuk kalimat 6 di sini sudah tepat karena pada dasarnya kan tadi kita ditanya itu konjungsi. Nah, setelah kata konjungsi itu harus diberi tanda koma. Untuk kalimat 8 juga sudah tepat gitu ya. Memisahkan ungkapan dengan kalimat yang lainnya. Kemudian di sini juga sudah tepat gitu ya. Sebelum kata tetapi seperti itu karena dia memisahkan. Oke, jadi jawabannya adalah opsi yang C. Soal keempat, kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat. Oke, tentu ketika kita berbicara kalimat efektif, berarti kalimatnya harus memenuhi berapa hal gitu ya. Yang pertama, ada yang namanya kesatuan. Kalau berbicara kesatuan, berarti dia nanti harus ada inti di dalam kalimat tersebut gitu ya, atau ada satu ide pokok yang ada di dalam kalimat tersebut. Kemudian ada kepaduan. Kepaduan berarti dia ada keterkaitan dengan yang lainnya. Kemudian setelah kepaduan ada kehematan. Kehematan ini berarti maknanya nggak boleh sama. Nggak boleh ada kata yang sama yang maknanya sama dalam satu kalimat. Kemudian ada namanya kologisan. Kologisan itu harus masuk akal. Kemudian ada keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran ini nanti unsur-unsur predikat yang ada dalam kalimat itu nanti harus sama seperti itu. Dan yang terakhir selain keparalelan ada namanya ketepatan. Ketepatan itu nanti penggunaan kata dalam kalimatnya itu sesuai dengan konteks kalimat. Nah, berarti kita cek saja untuk kalimat 1 apakah sudah memenuhi gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini, penggunaan di kalimat 1 ini sudah efektif karena kita sudah memahami dan ketentuan yang ada dalam poin-poin ini sudah terpenuhi seperti itu. Jadi, untuk kalimat 1 sudah tepat. Kemudian di kalimat 2,
Ini juga sudah sesuai disebutkan hal itu dinilai semakin memberatkan mahasiswa dalam mengenyam pendidikan tinggi. Kemudian di kalimat 4, nah di sini juga tidak ada yang menunjukkan ketidakefektifan gitu ya, atau ada hal yang tidak sesuai dengan unsur-unsur yang 6 ini gitu. Jadi ini juga sudah efektif karena kita juga mampu memahaminya dengan lebih mudah dan maknanya kita bisa paham. Kemudian di kalimat 5, 5 tidak ada, kita langsung ke 7 ya. Mulai dari yang kurang mampu secara ekonomi sampai yang lebih dari berkecukupan. Nah, ini juga sudah tepat gitu ya kalimatnya. Sudah terpenuhi semua. Nah, kita cek berarti ini ada kesalahan di kalimat 8. Jangan dinaikkan UKT koma, tetapi buka ruang atau tambah kelompok tarif untuk mengakomodasi keragaman latar belakang ekonomi tersebut supaya membawa rasa keadilan. Nah, di sini ada unsur mengakomodasi, predikat mengakomodasi, membawa, dan juga kata dinaikkan. Nah, teman-teman, di awal kan kita sudah ngebahas di kalimat 1 ini masih isu kenaikan gitu ya. Berarti kalau misalkan masih isu, berarti itu tuh sebenarnya belum terjadi gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini sudah ada kata dinaikkan, berarti kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ini kan belum terjadi gitu. Berarti seharusnya kita ganti dengan kata menaikkan. Nah, kalau dengan kata menaikkan, unsurnya ini sudah setara dan memenuhi keparalelan. Karena unsurnya ini tidak setara, jadi dia tidak memenuhi keparalelan di dalam kalimat 8 ini, seperti itu. Jadi jawabannya berarti kita ketemu nih. Jawabannya karena keparalelannya tidak terpenuhi di kalimat 8, berarti jawabannya adalah opsi yang E kalimat 8. Di sini ada soal terakhir, silakan teman-teman jawab. Hasil jawabannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar.